Oke, jadi sesuai dengan arahan Pak Wiseto, jadi apa namanya, slide saya siapkan dalam bahasa Inggris, jaga-jaga kalau ada peserta dari luar negeri. Judul dari apa namanya presentasi saya atau Distinguished Lecturer Program pada hari ini adalah Radio Propagation Channel Modeling, jadi pemodelan kanal propagasi radio untuk evaluasi kinerja sistem komunikasi. Saya hadir di sini bukan sebagai Vice Chair IEEE Indonesia Section, sebenarnya ya sebagai anggota Komsok saja. Apa namanya, berada di bawah di dalam chapter Komsok Indonesia chapter, dan saya dari ITS, jadi dari Departemen Teknik Elektro ITS. Saya coba lanjutkan, kita mulai, kita nyantai saja, jadi semoga dengan nyantai bisa lebih masuk gitu ya, lebih dipahami. Jadi kita mulai dulu dengan melihat model sistem komunikasi digital yang sudah umum kita kenal. Saya ambilkan dua gambar ini, yang satu dari bukunya Bernard Sklar, yang kiri ya, yang kanan adalah dari bukunya John Broekes. Yang dari bukunya Bernard Sklar itu sebenarnya adalah sebuah blok diagram yang sangat lengkap, seperti apa yang sesungguhnya ada gitu ya. Jadi kalau kita lihat mulai dari sumber informasi yang kemudian diformat, kemudian ada simbol informasi dan seterusnya, ada enkripsi, ada pengkodaan kanal, sehingga kemudian menjadi simbol-simbol yang sudah bisa dikirimkan sebenarnya, tapi kemudian perlu modulasi pulsa gitu ya. Jadi sampai di sini ini bentuknya adalah masih berupa sinyal baseband. Sinyal baseband tapi sudah berupa katakanlah deretan pulsa gitu, walaupun pulsanya mungkin juga sudah bukan pulsa yang bernilai real tapi sudah bernilai kompleks ya. Jadi yang biasanya kita sebut sebagai kompleks baseband. Kemudian setelah itu baru masuk ke modulator bandpass ya, frekuensi spread, multiple access, dan transmitter. Jadi transmitter ini yang sesungguhnya nanti akan memancarkan informasi tadi itu dalam bentuk gelombang carrier yang sudah termodulasi oleh sinyal informasi dalam bentuk kompleks baseband tadi itu. Ya. Jadi itu yang sesungguhnya terjadi. Nah, kemudian di penerima tentunya ada proses sebaliknya. Jadi sampai tahap demodulate and sample ini keluar dari demodulate and sample ini adalah kembali ke dalam bentuk pulsa kompleks baseband tadi yang kemudian siap untuk masuk ke detektor ya, dan seterusnya sampai nanti ada channel decoding, decryption ya, kemudian sampai ada source decoding, kemudian balik lagi ke informasi aslinya. Nah, yang akan kita bahas hari ini itu kalau kita lihat di diagramnya Sklar, itu yang namanya channel itu adalah ini ya. Jadi yang namanya channel adalah ini. Tapi yang akan kita bahas hari ini adalah yang bentuk ekspresi dari kanal yang akan lebih sering kita gunakan kalau kita akan mengevaluasi suatu sistem komunikasi ya. Jadi sistem komunikasi digital pada khususnya. Jadi kanal itu nanti akan mulai dari sini sebenarnya ya, yang kita bahas ya. Jadi ini kanal yang akan kita bahas itu mulai dari sini. Ya, jadi bukan hanya kanal yang di sini gitu ya. Tapi kita bahas mulai dari sini. Artinya yang masuk ke kanal ini adalah informasi dalam bentuk kompleks baseband ya. Jadi nah itu kemudian digambarkan juga oleh Proekes ya. Jadi kalau Proekes di sini channel yang di sini ini sebenarnya adalah sudah berupa kompleks atau mungkin saya agak sedikit kurang pas menggambarkannya. Jadi dalam hal ini kompleks baseband-nya itu adalah di sini ya. Jadi
sinyal kompleks baseband-nya itu adalah di sini, masuk, dan nanti ketika keluar dari channel itu sudah balik lagi kembali menjadi kompleks baseband gitu ya. Jadi artinya kanal yang kita maksud di sini ini adalah seperti yang saya kotai merah pada diagram yang di sebelah kiri ya. Jadi ini yang digambarkan oleh ProAgis sebagai channel ini adalah model kompleks baseband, jadi model sistem komunikasi dalam bentuk kompleks baseband ya. Jadi kanalnya pun kanal kompleks baseband. Oke, nah jadi terus apa yang masuk ke dalam kanal kompleks baseband itu? Ya, jadi mungkin barangkali ada yang masih ingat sebenarnya kalau di di dalam sebuah transmitter itu bandpass modulate ini adalah biasanya kalau yang paling umum bentuknya itu adalah IQ modulator. Jadi di sini yang masuk adalah misalkan simbol-simbol 16 QAM yang bentuknya masih bilangan kompleks itu. Jadi misalkan 1 plus J dan lain sebagainya. Nah, itu masuk ke IQ modulator, yang keluar nanti adalah sinyal yang sudah merupakan sinyal bandpass. Jadi sudah berupa gelombang carrier yang termodulasi oleh simbol QAM tadi misalkan. Ya, jadi pertama itu yang mungkin kita sepakati bersama. Jadi yang kita bahas adalah itu. Nah, bentuknya itu jadi oke, kita tadi sudah kita bahas sedikit mengenai apa yang kita maksud dengan kanal di sini. Nah, kemudian satu hal lagi yang mungkin perlu dipahami, kenapa sih kok kita perlu ngobrol, membahas, meneliti tentang model kanal. Jadi model kanal itu satu faktor yang cukup penting sebenarnya ketika kita mendesain sebuah sistem komunikasi. Jadi kita lihat sistem komunikasi digital yang ada sekarang kok kayaknya misalkan ini, misalkan kualitas probabilitas kesalahan bitnya ya, bit error probability-nya itu kenapa ya kok masih tinggi ya. Terus kemudian kita coba mendesain sistem komunikasi yang baru, dan kemudian kita berharap bahwa sistem komunikasi yang baru buatan kita ini tadi lebih baik dari sistem komunikasi yang sebelumnya sudah ada tadi, yang menurut kita masih bisa ditingkatkan kualitasnya tadi. Nah, terus bagaimana membuktikannya? Apakah harus dibangun dulu sampai jadi perangkat keras baru bisa dibandingkan dengan sistem komunikasi yang sudah ada? Tidak ya. Jadi caranya tentunya paling gampang kita coba analisis, bisa secara matematis, bisa juga pakai misalkan simulasi ya. Nah, ketika kita melakukan analisis tersebut, jadi yang kita lakukan sebenarnya adalah membandingkan kinerja sistem komunikasi yang kita usulkan terhadap kinerja sistem komunikasi yang sudah ada sebelumnya, yang kita bilang masih kurang baik tadi itu. Nah, ketika kita membandingkan, maka dua sistem komunikasi ini harus kita analisis secara matematis atau kita simulasikan pada kanal yang sama persis, ya, pada kanal yang sama persis. Karena kalau yang sebelumnya tadi pakai suatu model kanal A, yang baru ini kita evaluasi dengan model kanal B, ya, maka hasilnya setelah hasil simulasinya kita peroleh, hasilnya tidak bisa kita bandingkan karena nggak fair gitu ya, karena berbeda model kanalnya. Ya. Oleh karena itu dalam hal ini kita perlu punya model kanal. Jadi model kanal ini pertama tentunya dibutuhkan kalau kita mau mengevaluasi kinerja sebuah atau beberapa buah sistem komunikasi yang mau kita bandingkan, dan juga dengan adanya model kanal itu maka kita akan punya referensi gitu ya. Jadi referensi yang sama terkait dengan jenis kanal yang kita terapkan atau yang digunakan dalam simulasi sistem komunikasi yang berbeda tadi. Jadi ketika membandingkan kinerja dua sistem, kita sudah nggak lagi ragu-ragu karena kita yakin sudah menggunakan model yang sama, model kanal yang sama. Nah, itu pentingnya model kanal. Nah, tadi saya bilang jadi bahwa
kanal yang kita bahas sekarang ini adalah kanal yang inputnya adalah sinyal baseband kompleks ya, jadi kompleks baseband signals ya. Nah, barangkali di antara yang hadir di sini agak sedikit mungkin lupa gitu ya, barangkali saya ingin merefresh sedikit. Jadi misalkan XT ini adalah sebuah gelombang carrier pada frekuensi carrier FC ya, yang termodulasi oleh sebuah sinyal informasi ya. Jadi XT ini mungkin posisinya saat ini adalah sebuah arus ya pada antena pemancar misalkan, atau mungkin juga sebuah medan listrik ya yang baru saja terradiasi dari antena pemancar ya. Jadi bayangannya seperti itu. XT itu di mana sih? XT itu di situ misalkan ya, sebagai contoh aja ini. Nah, tapi tentu saja kalau XT di antena arus di antena atau medan listrik yang sudah terradiasi dari antena, itu kan berarti kita masih bicara pakai modelnya Bernard-Sklar tadi, yang gambar diagram yang sebelah kiri tadi. Nah, padahal yang akan kita bahas itu adalah kanal ya, kanal yang inputnya itu adalah berupa kompleks baseband signals ya. Jadi kompleks baseband signals itu sebenarnya apa gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ketahui bahwa XT ini adalah yang terpancar dari antena, bentuknya A cos 2 pi FCT plus theta ya. Jadi di sini frekuensi carrier-nya FC, kemudian amplitudonya A, dan kemudian ada fase theta. Maka bentuk yang seperti ini ya, bentuk carrier yang termodulasi seperti ini yang biasa dipancarkan dari sebuah pemancar yang termodulasi digital dengan modulasi phase shift keying ya, di mana informasinya dibawa oleh theta. Kadang-kadang juga informasinya juga dibawa oleh A, sehingga yang kita peroleh itu sebenarnya adalah semacam kombinasi amplitude and phase shift keying ya. Atau bentuk yang sama ini ya, jadi bentuk ini A cos 2 pi FCT plus theta ini bisa juga kita nyatakan dalam bentuk yang di bawah. Kita bisa buktikan, kita bisa menghitung XI ya. Jika diketahui A dan theta, juga kita bisa menghitung XQ di sini jika diketahui A dan theta. Nah, jadi yang bentuk yang kedua ini carrier-nya ada dua, frekuensi carrier-nya sama, yang berbeda hanyalah fasenya. Jadi di sini yang pertamanya adalah cos 2 pi FCT, ini ditumpangi oleh informasi XI, kemudian min sin 2 pi FCT ditumpangi oleh XQ. Jadi dua sinyal ini bentuknya sama, kita bisa menghitung XI dan XQ jika diketahui A dan theta. Demikian juga sebaliknya. Nah, bentuk yang kedua ini biasanya lebih mudah kita bayangkan gitu ya, kalau informasi yang dikirimkan itu berupa atau modulasi dengan modulasi QAM ya, quadrature amplitude modulation ya. Nah, dalam evaluasi dan simulasi lebih enak, lebih nyaman buat kita jika kita menggunakan sinyal kompleks baseband. Jadi memang namanya biasanya kita pakai kompleks baseband, tapi sebenarnya nama aliasnya itu mungkin yang justru sudah kita kenal lebih dulu ya. Nama aliasnya adalah fasor ya. Atau kalau di bukunya Purwagis namanya adalah low pass equivalent ya. Jadi sinyal baseband kompleks ini namanya aja kompleks ya, pasti kompleks, dan karena baseband sudah tidak mengandung carrier ya. Jadi untuk sinyal sinyal carrier termodulasi yang di atas ini tadi, XT ini tadi, kita bisa memperoleh kompleks basebandnya atau fasornya. Misalkan yang pertama, dari bentuk pertama ini, bentuk fasornya pasti tinggal kita peroleh dengan mengambil amplitudonya A dan fasenya theta, dan kita tulis dalam bentuk seperti ini. A E pangkat J theta. Jadi amplitudonya ya jadi tetap magnitudo gitu ya. Jadi dari fasor, kemudian atau dari baseband kompleks ini tadi, sedangkan tetanya fasenya tadi menjadi pangkat imajiner, pangkat kompleks ya. Pangkat kompleks dari E ya, dari bilangan E. Jadi E pangkat J theta.
Jadi ini yang biasanya bentuk baseband kompleks yang kompleks baseband yang biasanya kita gunakan untuk simbol-simbol PSK ya, phase shift keying. Sementara yang bawah ini XI dan XQ-nya tinggal kita ambil aja ini dari koefisien cos dan min sin tadi itu pada sinyal carrier yang termodulasi. Jadi kompleks baseband-nya adalah XI plus JXQ. Ya. Dan ini jelas bentuk yang biasa kita pakai pada sinyal QAM, ya, quadrature amplitude modulation. Nah, itu tadi ini kompleks baseband signals-nya. Nah, berarti kalau gitu yang kemudian nanti menjadi mediumnya tentunya adalah kompleks baseband channels ya. Jadi sudah bukan kanal yang sesungguhnya lagi karena sama seperti yang sinyalnya tadi karena ini sebenarnya kita ambil kita ekstrak informasi mengenai magnitudo dan fasenya dari respon kanal yang real yang sesungguhnya ya. Jadi respon impuls dari setiap subsistem ya, tiap modul dalam sistem komunikasi ya, baik itu pemancar, penerima maupun kanal itu biasanya memang kita nyatakan dalam bentuk fasor ya. Jadi sebagai contoh ya, kanalnya ini ya. Jadi kalau misalkan H ini adalah respon impuls kanal yang sementara ini oke lah saya gunakan beberapa istilah yang nanti bisa kita bahas lagi di belakang, time flat dan frequency flat ya. Maka bentuk respon kanalnya itu adalah alfa E pangkat JV ya, di mana alfa ini adalah menunjukkan gain kanal ya, gain kanal dalam artian gain untuk besaran yang berdimensi tegangan atau medan listrik misalkan gitu. Dan biasanya untuk sebuah kanal radio nilai alfa ini jauh lebih kecil dari 1 ya, karena biasanya jarak pemancar penerima cukup jauh sehingga ketika sinyal itu sampai di penerima itu levelnya udah sangat kecil ya. Jadi sebagai contoh misalkan kalau alfa 0,1 itu berarti ketika nyampe di penerima sebenarnya dayanya sudah berkurang sebesar 20 dB misalkan gitu. Sementara V ini adalah pergeseran fase terhadap sinyal ya yang disebabkan oleh kanal ya. Jadi V ini adalah pergeseran fase yang disebabkan oleh kanal ya terhadap sinyal kompleks baseband tadi itu. Sebentar. Oke, saya lanjut. Nah, sebagai contoh sekarang sebagai judul kuliah ini tadi kan pemodelan kanal untuk evaluasi kinerja sistem komunikasi. Emang kalau sudah ada model kanal, kinerja seperti apa yang bisa dievaluasi dari sistem komunikasi ya. Nah, ini sebagai contoh saja. Ini sebuah model sistem komunikasi mungkin yang paling sederhana gitu ya. Hanya ada satu pemancar, satu penerima ya. Pemancarnya ini ternyata menggunakan, kalau masih ingat tadi ini mungkin phase shift keying ini ya, misalkan menggunakan modulasi dalam bentuk kompleks baseband adalah A E pangkat J theta ya. Kemudian dipancarkan oleh radio dan oleh pemancar ya. Dan ternyata kompleks baseband channel-nya sementara ini fix ya, tidak berubah terhadap waktu, itu sama dengan respon impulsnya sama dengan alfa E pangkat JV ya, alfa E pangkat JV. Tadi sudah kita bahas alfa magnitudo atau gain kanalnya, V adalah pergeseran fasenya. Kemudian ketika sebelum sampai di penerima ternyata ketambahan noise ya, AWGN misalkan ya, additive white Gaussian noise dengan daya rata-rata sigma Z kuadrat ya, dan tentunya di sini juga kita yang kita gunakan di sini ya, ini adalah bentuk baseband dari noise ya, dari AWGN ya, dan tentunya juga bernilai kompleks ya. Nah, kemudian sinyal yang diterima oleh penerima bentuknya adalah A ini tadi
Kita kalikan di sini A alfa E pangkat J, kemudian aslinya sinyalnya punya fase theta, tapi gara-gara ada pergeseran fase V oleh kanal, maka fasenya jadi berubah. Sekarang theta plus V. Ya. Kemudian ketambahan noise tadi itu. Ya. Nah, dari sini kita bisa menghitung misalkan ya mulai dari S per N misalkan ya dengan menggunakan parameter-parameter baik dari sistem maupun kanal tadi ya. Jadi misalkan S per N ini PT alfa kuadrat per sigma Z kuadrat ya misalkan, atau bisa juga rasio energy bit terhadap noise power spectral density. Jadi spektrum kerapatan daya dari noise ya EB per N0 atau SNR per bit biasanya ya, atau dalam hal yang misalkan bukan bukan biner berarti ya mungkin SNR per simbol misalkan ya. Nah, di sini kita bisa peroleh semuanya ini bisa kita peroleh dari parameter sistem dan kanal ya. Jadi karena kanalnya diketahui modelnya ya, dalam hal ini kebetulan fix masih belum berubah terhadap waktu, maka kita bisa juga menghitung EB per N0. Begitu EB per N0 diketahui tentunya dengan rumus yang kita juga sudah kenal baik untuk sistem komunikasi dengan penerima koheren misalkan dengan match filter misalkan, maka probabilitas kesalahan bit misalkan ini BPSK itu bisa kita hitung ya dengan rumus yang sudah kita kenal dengan baik ini. Nah, mungkin ada kinerja lain lagi yang masih bisa dihitung, yaitu misalkan kapasitas Shannon. Ya. Jadi C sama dengan log dasar 2 dari 1 plus S per N, di mana S per N-nya sudah bisa kita hitung tadi ya. Jadi dari sini semua ini hanya sekedar contoh mudah gitu ya, supaya bisa membayangkan bahwa tanpa adanya model kanal yang bisa disepakati bersama gitu ya, maka ketika kita mengevaluasi sistem komunikasi, ya kita tidak bisa mendapatkan hasil yang bisa kita bandingkan dengan sistem komunikasi yang lain kalau model kanalnya berbeda tadi itu. Ya. Jadi ini sekedar untuk menunjukkan ya. Jadi di mana sebenarnya sesungguhnya peranan dari model kanal tersebut. Nah ini seperti saya bilang tadi ini adalah model yang sistem komunikasi yang paling sederhana. Nah sekarang kita seiring dengan perkembangan teknologi gitu ya, makin lama model kanal itu juga makin harus dikembangkan ya, harus dikembangkan supaya mengapa ya supaya model kanal ini bisa mengakomodasi sistem komunikasi atau teknologi komunikasi yang baru gitu ya. Jadi nah, sekarang dengan adanya perkembangan teknologi itu bahkan sampai 5G menggunakan MIMO ya atau masif MIMO ya dan lain sebagainya, atau juga kalau misalkan ternyata transmitter dan receiver-nya itu sama-sama bergerak, misalkan seperti kanal V2V misalkan, itu bagaimana memodelkannya atau harus bagaimana kita memodelkan sebuah kanal ya. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana kita sebaiknya atau seharusnya memodelkan sebuah kanal. Ya. Jadi sebuah model kanal itu pertama harus mempertimbangkan kondisi dari lingkungan propagasi radionya serta karakteristik transmitter, receiver, dan sistem antenanya. Ya. Jadi sebagai contoh misalkan lingkungan propagasi radio itu misalkan model kanal untuk yang gampang aja ya, model kanal untuk lintasan atau untuk kanal antar pemancar penerima yang terhalang oleh sebuah penghalang misalkan ya, yang berarti non line of sight, itu tentunya akan beda dengan yang digunakan untuk evaluasi sistem komunikasi ketika dalam kondisi line of sight, misalkan begitu ya. Misalkan juga model kanal yang digunakan pada kondisi pemancar penerima ini tidak bergerak, ya, tentunya akan beda dan mungkin akan sangat berbeda dengan model kanal yang digunakan ketika pemancar dan penerima sama-sama bergeraknya, ya. Jadi kayak vehicle to vehicle tadi itu, V2V tadi itu misalkan. Ya. Kemudian model kanal juga harus bisa menyediakan persamaan matematis ya yang sesuai dengan struktur sistem komunikasi yang ditinjau, yang dievaluasi, dan parameter-parameter yang diinginkan. Ya. Jadi sebagai contoh, misalkan kalau
misalkan untuk komunikasi V2V tadi ya, antar satu mobil dengan mobil yang lain. Maka mau nggak mau model kanalnya itu pasti harus menyediakan dalam persamaan matematisnya itu ya, harus memunculkan adanya variabel frekuensi Doppler misalkan. Ya, jadi harus ada seperti itu, harus sesuai dengan struktur sistem komunikasinya serta parameter yang diinginkan ya. Kalau sistem komunikasi bergerak ya mungkin perlu muncul apa namanya variabel frekuensi Doppler, terutama kalau misalkan pakai UFDM, nah pergeseran subcarrier itu akan sangat menentukan apa namanya ortogonalitas antar subcarrier, sehingga dalam hal ini pergeseran frekuensi subcarrier yang disebabkan oleh frekuensi Doppler itu harus bisa dievaluasi, yang berarti model kanalnya harus memunculkan variabel frekuensi Doppler misalkan. Kemudian yang ketiga juga model kanal itu harus mampu menyediakan model statistik ya, terutama bagi parameter-parameter yang sifatnya random, sifatnya acak. Ya, jadi paling gampang lagi adalah untuk kanal bergerak ya, sistem komunikasi bergerak pada kondisi misalkan non line of sight ya, maka kita harus dalam model yang kita gunakan itu harus tersedia misalkan penjelasan mengenai distribusi apa yang harus kita gunakan misalkan untuk magnitudo dari respon kanal ya. Jadi kalau misalkan non line of sight berarti magnitudo respon kanalnya berdistribusi Rayleigh misalkan. Nah, ini sebagai contoh saja yang sederhana ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu juga perlu kita pertimbangkan, dan ketika kita misalkan kita mengusulkan suatu model statistik ya dari yang akan nanti terkandung dalam model kanal itu, misalkan dalam bentuk distribusi tadi, maka ketika kita mengasumsikan distribusi tersebut, kita juga harus memberikan dukungan support gitu ya dalam bentuk pemikiran analitis atau malah pembuktian secara empiris ya, jadi secara eksperimental gitu ya. Nah, jadi 3 itu yang harus dipenuhi oleh sebuah model kanal. Nah, dari 3 poin ini maka bisa kita lihat bahwa ada kemungkinan sangat besar bahwa aplikasi yang berbeda itu akan memerlukan model kanal yang berbeda pula. Nah, jadi oleh karena itu pemodelan kanal itu sebenarnya menjadi satu hal yang sangat penting ya. Cuman mungkin tidak banyak orang yang mempelajari itu ya. Jadi saya sendiri kebetulan ini bidang saya, kalau saya itu tolah-toleh gitu, siapa ya yang hobinya sama dengan saya, itu agak cukup sulit untuk menemukan itu ya. Dan saya bukan hanya bilang Indonesia gitu ya, tapi kelihatannya tidak banyak kelompok riset gitu secara internasional yang memang fokus atau bukan fokus tapi menaruh perhatian cukup besar gitu pada pemodelan kanal ya. Nah, oke, ini selanjutnya kita mulai membahas sesuatu yang lebih real gitu ya. Jadi ini adalah gambaran dari sebuah kanal lintasan jamak multipath channels ya. Jadi kita umpamakan di sini ada suatu kanal yang menghubungkan sebuah BTS ya. BTS-nya ini dengan sebuah mobile station dan rupanya ada penghalang di tengahnya ya, sehingga lintasan langsungnya terhalang ya. Maka di sini bisa kita lihat bahwa kanal NLOS ini punya 2 lintasan, yaitu lintasan L1 dan lintasan L2 ya. Nah, lintasan L1 dulu kalau kita lihat, ini sebenarnya sebuah lintasan yang bisa kita wakili dalam bentuk satu suku ini ya, suku pertama ini. Jadi misalkan lintasan pertama itu punya gain alfa 1, magnitudo alfa 1 ya, responnya ya. Kemudian karena di sini ada jarak tertentu misalkan ya, dan kemudian mungkin karena ada pantulan di sini, ada koefisien pantul di situ, maka koefisien pantul ini pun juga nanti akan memberikan efek terhadap alfa 1 dan juga terhadap pergeseran fase V1 ini ya. Nah, hal yang sama juga terjadi untuk yang lintasan kedua L2 ini, bisa kita wakili dengan sebuah suku alfa 2 E pangkat JV2
alfa 2 magnitudonya, V2 adalah pergeseran fasenya. Nah, jadi dengan demikian respon totalnya, respon kanal totalnya itu adalah tinggal kita jumlahkan ini ya tentunya kalau dalam bentuk begini penjumlahannya sulit gitu ya. Biasanya kita ubah dulu ke dalam bentuk A plus JB gitu ya, dalam bentuk seperti itu. Nah, hasilnya tentunya tetap akan berupa sebuah bilangan atau variabel kompleks ya. Jadi alfa E pangkat JV. Nah, kalau sekarang L1 dan L2 ini ternyata memiliki fase yang sama. Jadi V1 sama dengan V2 ya. Jadi V2 sama dengan V1. Jadi kalau fasenya sama bisa kita bayangkan bahwa dua carrier yang datang bersama-sama pada mobile station ini karena fasenya sama ya, pasti akan saling menguatkan. Pasti akan saling menguatkan. Sehingga hasil penjumlahannya H ini tadi, ini saya tulis ulang dari yang atas itu tadi ya, dari yang di atas sebelah kiri dalam tanda kotak merah itu saya tulis ulang, tapi sekarang alfa 2-nya ini saya ganti dengan V2-nya ini saya ganti dengan V1 ya. V2-nya saya ganti dengan V1. Maka kita peroleh alfa 1 plus alfa 2 ya, kali E pangkat JV1. Jadi ini saling menguatkan ya, kedua-duanya saling ditambahkan. Tapi sebaliknya, kalau L1 dan L2 ini fasenya berlawanan, jadi V2 adalah negatif dari V1, jadi berlawanan, ya, maka bisa kita bayangkan bahwa dua gelombang carrier termodulasi yang nyampe di antena, kalau fasenya berlawanan, ya pasti akan saling melemahkan. Nah, kita coba masukkan di sini ya. Jadi ini sama persis dengan yang di atas itu tadi, hanya saja V2-nya, karena ini sekarang minus kan, minusnya, V2-nya kita ganti dengan V1 plus P. Ya, karena yang namanya berlawanan fase, itu kan berarti berbeda 180 derajat atau Pi. Ya. Nah, ini kita coba jumlahkan. Jadi ini adalah E pangkat JP sendiri adalah min 1 ya, min 1. Jadi sekarang suku yang kedua ini berubah menjadi min alfa 2 E pangkat JV1 ya. Sehingga ini kita lihat ini E pangkat JV1-nya ini faktornya sama, yang berbeda adalah bahwa ini sekarang alfa 1 dan yang di suku kedua ini adalah min alfa 2. Jadi sekarang kita punya alfa 1 min alfa 2. Jadi ini saling melemahkan ya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa level atau level sinyal ya yang diterima oleh MS itu bisa besar tapi bisa juga kecil gitu ya, karena bergantung pada hubungan antara dua fase dari dua lintasan tersebut. Nah, ini kalau mobile stationnya tetap di sini. Kalau mobile stationnya bergerak bagaimana? Ini sebagai gambaran ya. Jadi ya setelah bergerak yang muncul adalah ini ya, panah yang warna coklat. Jadi titik yang lingkaran yang warna coklat ini adalah posisi mobile station setelah bergerak ya. Lintasannya yang semula L1 sekarang jadi L1 aksen yang warna coklat ya. Yang semula L2 sekarang jadi L2 aksen ini. Dan kita lihat L2 dan L2 aksen ini dua lintasan yang berbeda. Kalau kita hitung kita ukur panjangnya mungkin berbeda ya. Lintasan pantulnya mungkin koefisien pantulnya pun mungkin berbeda karena mungkin sudah berbeda sudut datang misalkan. Jadi tentunya pergeseran fase yang diakibatkan oleh L2 dan L2 aksen juga akan berbeda ya. Jadi dalam hal ini ada sebuah beda fase ya antara L1 dan L1 aksen ya, terjadi perbedaan fase ya, karena jelas lintasan L1 dan L1 aksen berbeda. Hal yang sama terjadi juga antara L2 dan L2 aksen. Nah, jumlah respon L1 dan L2 pun kemudian tentunya berubah ya. Berubah secara kontinu karena ini bergeraknya kan nggak langsung lompat ini, tapi kan melalui sebuah rute gitu ya. Ini bergerak gitu mobile stationnya. Ya, jadi L1 dan L2 akan berubah. Nah, kalau mobile station ini bergerak terus ya, maka bisa kita bayangkan bahwa magnitudo kanalnya atau gainnya itu akan berubah-ubah secara kontinu ya. Jadi mungkin ada yang bertanya, loh tadi yang berbeda kan fasenya.
kok sekarang yang berubah tiba-tiba gain kanalnya atau magnitudo kanalnya. Nah, ini kembali ke ini tadi ya. Jadi kalau fasenya sama, maka terjadi saling menguatkan. Kalau fasenya berlawanan, ya, itu akan terjadi saling melemahkan. Nah, antara saling menguatkan, antara fasenya sama dan fasenya berlawanan, itu ada kondisi di mana fasenya itu tidak sama persis, ya, tapi juga tidak berlawanan gitu ya. Jadi dalam hal ini bisa terjadi agak saling menguatkan atau agak saling melemahkan gitu ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya yang berada di dalam tanda kurung ini magnitudonya, ya, magnitudo dari kanal totalnya, itu akan bisa berada di antara saling menguatkan dan saling melemahkan ini tadi. Ya. Sedemikian hingga kalau ini berjalan, maka ya magnitudo kanal totalnya ini juga akan naik turun, ya, akan naik turun secara kontinu karena bergeraknya juga kontinu. Ya, jadi ini yang kemudian menyebabkan terjadinya multipath fading, ya, fading yang terjadi karena adanya lintasan jamak. Dan yang kita tinjau di sini baru 2 lintasan jamak, ya. Belum lagi kalau ada 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kalau memang daerah tersebut memiliki banyak sekali objek penghambur atau pemantul, ya maka akan lebih banyak lagi lintasan yang harus diperhitungkan gitu ya ketika kita menghitung apa namanya magnitudo atau gain kanal totalnya. Nah, ini sebagai contoh ya, kalau dalam kondisi sesungguhnya, nah ini ada sebuah mobil berada di antara gedung-gedung, ini BTS, ya, maka tentunya akan ada banyak sekali lintasan propagasi radio yang berasal dari BTS ini yang akan sampai pada penerima di mobil ini yang berada di gedung di antara gedung-gedung ya. Jadi sebagai contoh lain ini ya, jadi ada yang terdifraksi ya, ada oleh tepi gedung ini, ada pula yang terpantul oleh gedung yang lebih tinggi di di gedung yang lebih jauh ya, dan seterusnya. Jadi ada banyak sekali. Nah, jadi dalam kenyataannya kanal itu bisa memiliki amat sangat banyak lintasan propagasi bergantung pada banyaknya objek penghambur atau pemantul di lingkungan tersebut ya. Nah, jika ada n lintasan, maka respon total dari kanal multipath tersebut, kanal lintasan jamak tersebut bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi H itu sama dengan alfa E pangkat JV yang merupakan jumlahan ya dari n suku, dari n besar suku, di mana n besar ini tadi adalah jumlah lintasan dan setiap sukunya itu adalah alfa n kecil E pangkat JV n kecil. Jadi n kecil adalah indeks lintasannya. Ya. Nah, perubahan posisi dari mobile station ini akan menghasilkan variasi gain, ya, variasi gain. Ya. Dan jika misalkan sebagai contoh, jika tidak ada lintasan langsung, yang berarti non line of sight, maka kanal tersebut menjadi kanal Rayleigh yang sudah kita kenal bersama karena alfa. Jadi ini alfa ini jadi gain dari kanal totalnya itu bervariasi mengikuti distribusi Rayleigh. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang yang selama ini kita bahas tadi barulah yang bentuknya frequency flat ya. Jadi model kanal untuk kondisi yang frequency flat. Frequency flat itu apa? Ya, jadi sebuah model kanal itu kita dalam sebuah sistem komunikasi ya, kita namakan frequency flat jika pada sistem tersebut secara keseluruhan itu bandwidth sinyal itu lebih kecil dibandingkan bandwidth koherensi dari kanal, bandwidth koheren dari kanal. Ya, jadi anggap aja ini kayak bandwidthnya kanal begitu. Kenapa kok dinamakan coherence bandwidth? Karena ketika bergerak kanalnya tentunya juga berubah terhadap waktu sehingga bandwidthnya juga berubah-ubah karena setiap kali responnya berubah maka spektrum frekuensi dari kanal juga berubah-ubah ya. Jadi frequency flat ini adalah kondisi di mana bandwidth sinyal itu lebih kecil daripada bandwidth kanal ya. Artinya kalau kita bertemu dengan kondisi seperti ini, sistem komunikasi kita itu ternyata bandwidth sinyalnya
lebih kecil daripada bandwidth bandwidth koheren dari kanal, maka kita harus menggunakan model kanal yang frekuensi flat. Ya. Nah, dua model distribusi yang sudah sangat kita kenal untuk frekuensi flat fading channels itu adalah Rayleigh untuk kondisi non-line of sight, Rayson untuk kondisi loss, atau yang kondisi yang lebih istilahnya lebih fleksibel atau adjustable itu adalah distribusi Nakagami M. Ya. Ini sebagai contoh saja. Nah, di samping frekuensi flat ada yang namanya frekuensi selektif. Ya, frekuensi selektif ini harus jadi model kanal frekuensi selektif harus kita pilih jika bandwidth sinyal ternyata lebih besar daripada bandwidth koheren kanal. Ya. Nah, untuk bisa membayangkan, jadi karena sinyalnya ini bandwidth-nya lebih besar dari bandwidth kanal, jadi seolah-olah ada sebuah pintu, tapi yang lewat itu lebih gemuk, ya, lebih lebar badannya daripada pintu itu misalkan. Ya. Nah, dengan demikian bagian spektrum sinyal ya yang berada di luarnya bandwidth koheren itu akan mengalami perlakuan atau katakanlah redaman gitu ya atau gain kanal yang berbeda dengan spektrum sinyal yang masuk di dalamnya bandwidth. Ya. Nah, apa bedanya model kanal frekuensi flat dan frekuensi selektif? Frekuensi flat tadi sebenarnya adalah yang kita bahas tadi itu di slide-slide sebelumnya. Nah, kalau untuk frekuensi selektif, yang paling jelas perbedaannya adalah bahwa sekarang di sini muncul fungsi delta ya, yang menyatakan delay dari suatu komponen sinyal yang datang dari suatu lintasan tertentu. Ya. Jadi kalau kita balik lagi ke gambar tadi, misalkan ini, kita bisa melihat misalkan ya kalau yang lintasan L1 ini kalau kita lihat begini aja kita bisa tahu bahwa panjang total lintasan 1 itu lebih besar atau lebih panjang dibandingkan lintasan L2. Artinya lintasan L1 ini pasti sinyal yang datang melalui lintasan L1 ini pasti datang lebih dulu dibandingkan yang lewat lintasan L2. Nah, berarti kan delay-nya berbeda dan itu harus kita nyatakan ya secara eksplisit di sini. Jadi bisa kita lihat misalkan untuk n kecil sama dengan 1, ini berarti lintasan pertama itu akan memiliki delay to 1. Ya, lintasan kedua berarti memiliki delay to 2 dan seterusnya sampai sejumlah banyaknya lintasan, yaitu n besar. Ya. Kemudian juga yang nanti membedakan itu adalah bahwa karena sekarang ada komponen-komponen sinyal yang datang melalui lintasan yang berbeda-beda dengan delay berbeda, ya, maka kita perlu memodelkan antar komponen lintasan ini sifatnya bagaimana? Apakah mereka itu berkorelasi satu sama lain atau tidak? Nah, kalau kemudian kita asumsikan, dan asumsi ini masuk akal ya, kita balik lagi ke sini. Kalau kita asumsikan bahwa lintasan L1 dan lintasan L2, ini penyebab pantulannya kan berbeda. Yang satu ini adalah tembok sisi sini, ya. Yang L2 penyebab pantulannya adalah tembok sisi yang sebelah kanan ini. Jadi ada dua objek yang berbeda yang menyebabkan pantulan pada lintasan L1 dan lintasan L2. Karena objeknya berbeda, maka kita bisa yakin bahwa lintasan L1 dan L2 itu tidak berkorelasi. Jadi pantulan atau hamburan yang disebabkan oleh L1 dan L2 itu tidak berkorelasi. Jadi di sini asumsi yang biasa digunakan adalah uncorrelated scattering. Ya. Jadi antar komponen n sama dengan 1, 2, 3 sampai n besar itu biasanya kita asumsikan tidak berkorelasi. Jadi bisa kita bangkitkan sendiri-sendiri tanpa harus memperhitungkan koefisien korelasi antar komponen respon impuls tadi, antara komponen lintasan yang berbeda-beda tadi. Nah, satu bentuk lagi yang biasanya kita gunakan untuk model kanal frekuensi selektif adalah
Power delay profile. Jadi power delay profile ini biasanya kalau ada sebuah model, biasanya ITUR itu mengeluarkan model kanal gitu yang digunakan atau ditetapkan sebagai referensi oleh mereka, itu adalah power delay profile. Mengapa? Karena power delay profile itu menyajikan bagaimana distribusi daya pada komponen-komponen lintasan yang berbeda-beda tadi itu. Dan setiap komponen tersebut datangnya pada delay berapa saja. Nah, biasanya yang sering kita gunakan asumsinya adalah bahwa setiap lintasan yang berbeda itu sebenarnya juga terdiri dari jumlahan sub-sub lintasan gitu yang memang tidak bisa dipisahkan mungkin satu sama lain karena delay-nya terlalu hampir bersamaan gitu. Maka karena itu jumlahan dari banyak sinyal gitu ya, maka distribusinya adalah relay. Jadi mohon maaf saya nggak menyediakan gambarnya ya, tapi mungkin kalau saya gambarkan dikit bisa menjelaskan. Jadi bentuknya power delay profile, misalkan ini power delay profile biasanya kita namakan PTO ya, di mana PTO ini adalah kuadrat dari magnitudo respon impuls kanal, jadi kuadratnya ini. Jadi kalau ini kita beri kita ambil magnitudonya, kemudian kita kuadratkan, hasilnya ini adalah P tau ini ya. Dan biasanya kalau model kanal yang disediakan oleh ITUR, oleh katakanlah 3GPP dan lain sebagainya, itu bentuknya itu selalu berupa gini. Jadi ini adalah distribusi daya pada komponen-komponen yang terletak pada delay TO1, TO2, TO3. Nah, ini nanti tingginya adalah P1, P2, P3 biasanya begitu. Jadi ini sumbu TO ya, sumbu delay. Nah, jadi bentuknya kira-kira seperti ini kalau power delay profile ya. Dan ini setiap kali kita melihat seperti ini berarti kita langsung tahu bahwa ini adalah model kanal frekuensi selektif ya. Oke, saya coba lanjut. Nah, ini contoh pertama, ini dari beberapa kegiatan saya, baik yang saya sendiri maupun bersama mahasiswa. Jadi yang ini adalah contoh ya, bagaimana bentuk model kanal frekuensi selektif ya, untuk kondisi di dalam ruangan. Ya, jadi misalkan biasanya kalau kita melaporkan model kanal di dalam ruangan itu pertama kita tuliskan dulu bentuk persamaan umumnya. Ini bentuknya sama persis dengan yang saya tulis tadi di sebelumnya. Ini jumlah lintasannya ini L besar ya dalam hal ini ya. Kemudian ini ada magnitudo dari tiap lintasan, ini pergeseran fase dan ini delay. Nah, kemudian biasanya kita gambarkan juga katakanlah lokasi pengukurannya, misalkan kalau ini misalkan diperoleh dari hasil eksperimen, hasil dari pengukuran begitu ya. Kemudian kita tunjukkan mana lokasi pemancar, mana lokasi penerima. Kemudian juga kalau misalkan antenanya khusus punya pola radiasi yang khusus, jadi tidak omnidireksional misalkan, maka ya kita perlu gambarkan. Jadi yang saya gunakan tahun 97 ini adalah yang bentuk pola radiasi antenanya bisa di scan ya, bisa diubah-ubah arahnya ya. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini ya. Jadi mungkin lebih enak pakai pen ya. Jadi ini adalah yang kita gambarkan, ini sebenarnya adalah power delay profile gitu ya. Ini ketika antena RX-nya ini kan reception angle ini ya. Ini ketika antena RX-nya mengarah ke 24 derajat dan 30 derajat. Dan kita lihat di sini orde dari multipath spread. Multipath spread itu berarti selisih delay antara komponen yang datang paling pertama dengan komponen yang datang paling akhir. Dalam hal ini sampai ke sini ya. Ini juga berarti dari sini sampai ke sini ya. Dan kita lihat ini ordenya itu puluhan, ratusan nanosecond, nggak sampai mikrosecond.
Jadi ini karena model kanal ini adalah untuk dalam gedung. Jadi kalau untuk di luar gedung ya biasanya ordernya microsecond, ya, mikrodetik. Kemudian juga ini yang kita sebut sebagai multipath spread, ya, multipath spread. Ada juga yang menyebutkan sebagai maximum access delay, ya. Ini biasanya kalau di ProArches ini dinamakan TM, gitu ya. Nah, kemudian kalau ruangnya makin kecil, ternyata multipath spread-nya makin kecil juga. Jadi ini misalkan ini dari min 10 sampai 30, jadi nggak sampai 100 nanosecond seperti yang di atas. Ini ruangnya makin kecil dan akan makin kecil juga. Ini ya, jadi dari 0 sampai mungkin hanya sekitar 12 atau 13. Jadi ini yang paling kanan bawah ini ruangnya yang paling kecil dibandingkan yang lain. Ya. Dan ini hasil-hasil ini kita peroleh dengan dengan pengukuran yang memang kita sesuaikan untuk aplikasi misalkan device to device atau mungkin dengan wireless body area network, ya. Jadi misalkan salah satu pemancar atau penerimanya itu kita taruh di badan jadi on body gitu ya. Sementara misalkan lawannya itu di dinding misalkan, nah itu berarti salah satu bentuk kanal yang kita modelkan untuk aplikasi wireless body area network, misalkan seperti itu. Nah, kemudian ada yang sedikit lebih kompleks ini sekarang, karena ternyata model kanalnya juga harus memperhitungkan polarisasi dari gelombang radio yang dipancarkan oleh antena. Nah, ini biasanya kita sebut sebagai polarized channel model. Jadi model kanal terpolarisasi. Ya, jadi dalam hal ini efek polarisasi dari antena itu harus diperhitungkan untuk setiap lintasan, sehingga nanti respon total kanal total itu adalah penjumlahan dari semua lintasan. Ya, jadi kalau kita lihat ini saya ambil dari papernya Wu tahun 2012. Ini adalah respon kanalnya, ya, di mana di sini ada vektor gitu ya, vektor yang menyatakan kesesuaian dengan antena gitu ya. Jadi misalkan yang alfa ini adalah amplitudo dari, jadi kalau kita lihat ini ada arah theta dan arah phi, jadi ada komponen theta dan komponen phi, ya, yang kemudian melalui kanal merambat melalui kanal nomor L dengan sebuah polarisasi P2. Jadi P2 ini adalah polarisasi dari antena penerima, ya. Semoga saya benar, ini sebentar harus dicari. Transmit, antena pemancar, ya. Kemudian beta ini adalah yang menunjukkan kesesuaian komponen lintasan ke L, ya, respon komponen lintasan ke L terhadap polarisasi penerima. Ya, jadi ini kesesuaian terhadap antena, kemudian ada efek depolarisasi, ini pun harus diperhitungkan, ya, pada kanal. Jadi efek depolarisasinya di sebelah kanan atas, sebentar saya sisihkan dulu. Ya, ini efek depolarisasinya adalah di sini, ya. Kemudian saya lanjut. Kemudian ada efek kesesuaian spasial, ya. Jadi spasial ini dalam arti vektor posisi dari antena, ya, antena M dan N. Jadi artinya kalau yang kita uji ini adalah, yang kita evaluasi ini adalah sistem komunikasi dengan multi antena, ya, maka dalam respon kanal ini pun harus menunjukkan adanya indeks antena pemancar dan penerima. Dalam hal ini indeks antena pemancar, ini indeks antena penerima, ya. Kemudian satu lagi adalah frekuensi, ya. Jadi ini nanti akan muncul dalam bentuk F dan TO, sebentar, F-nya ini, ya. Dan ini adalah
delay-nya ya, delay dari lintasannya. Ya, jadi artinya ketika kita akan mencoba mengusulkan misalkan mengevaluasi sebuah sistem komunikasi digital di mana digunakan antena dengan polarisasi yang berbeda ya, seperti halnya misalkan yang sekarang ini banyak dicoba oleh peneliti itu adalah antena untuk masif MIMO, di mana antena pemancar itu menggunakan beberapa polarisasi yang berbeda. Nah, dalam hal ini berarti model kanalnya itu harus bisa mengakomodasi adanya perbedaan polarisasi itu, ya, dan juga harus bisa menunjukkan efek dari perbedaan polarisasi antara misalkan di pemancar itu ada dua antena dengan dua polarisasi yang berbeda, harus bisa menunjukkan seberapa besar misalkan terjadinya semacam interferensi gitu ya dari antena dengan polarisasi tertentu pada pemancar dengan antena penerima yang seharusnya kita harapkan polarisasinya itu ortogonal. Jadi apakah ada yang masuk ke situ dan seterusnya. Ya, jadi ini model kanal yang dengan polarisasi. Ya. Nah, ini secara umum sekarang kalau MIMO ya MIMO untuk kanal multi antena kita asumsikan yang gampang dulu yang frekuensi flat itu secara umum bentuknya seperti ini ya. Jadi ada NT pemancar. Jadi ini ada pemancar nomor 1, pemancar nomor 2 dan seterusnya sampai pemancar nomor NT dan NR penerima ya. Jadi ini penerima nomor 1, penerima nomor 2, penerima nomor NR ya. Jadi ada NT dan NR ya. Jadi nanti kita dengan adanya NT pemancar dan NR penerima, kita akan punya sejumlah NR kali NT kanal SISO. Kanal SISO itu berarti kanal yang menghubungkan satu pemancar dan satu penerima. Ya. Nah nanti karena sinyal yang dikirimkan oleh pemancar satu itu akan diterima oleh semua penerima, ya. Dan setiap penerima itu akan menerima sinyal dari semua pemancar, ya. Maka akan terjadi kombinasi ada NR kali NT kanal SISO. Ya. Dan setiap kanal tentunya akan terdiri dari lintasan jamak. Nah ini serunya. Ya. Kemudian nantinya kita bisa membentuk kanal-kanal SISO sejumlah NR kali NT itu dalam bentuk matriks. Jadi nanti matriks kanal MIMO kanal MIMO bentuknya nanti berupa matriks yang ukurannya adalah NR kali NT. Jadi jumlah penerima kali jumlah pemancar. Jadi matriksnya nanti adalah yang ini ya, matriks kanal MIMO-nya ya. Jadi ini artinya kalau kita lihat ini sebenarnya asalnya dari sistem persamaan linear yang ada di sebelah kiri di mana Y1 dan seterusnya ini adalah sinyal yang diterima, kemudian S1, S2 sampai SNT ini kurang S ini adalah sinyal yang dipancarkan oleh pemancar nomor 1, nomor 2 dan seterusnya sampai NT. Ya. Jadi ini adalah sinyal yang dipancarkan oleh pemancar 2 ya, yang diterima oleh penerima 1. Ya. Jadi pemancarnya ini menjadi indeks kedua, penerimanya menjadi indeks pertama. Ya. Dengan demikian kalau sudah dijadikan matriks, lebih enak kita melakukan perhitungan karena sudah bisa kita nyatakan dalam bentuk persamaan yang perkalian matriks dengan vektor gitu aja. Jadi lebih mudah untuk ditangani. Ya. Nah, kemudian juga satu hal yang perlu kita perhatikan itu adalah bahwa kalau kita menggunakan multi antena misalkan pada sistem MIMO ya di mana kita menggunakan multi antena itu dengan mengatur antena-antena itu pada suatu lokasi yang berdekatan satu sama lain, maka spasi antar dua antena yang bersebelahan itu kita harus pastikan supaya bisa menyebabkan korelasi yang serendah-rendahnya. Jadi, korelasi sinyal ini yang datang dari satu sumber yang sama pada dua antena dengan spasi misalkan D kecil itu sudah pernah
bahas ya, diteliti oleh Clark. Jadi ini apa namanya, sumbernya dari buku tahun 74 ya. Microwave Mobile Communications itu yang bukunya William Jacques. Di salah satu babnya itu adalah tulisan Clark mengenai ini, dan bisa kita lihat di sini bahwa kalau sumbu mendatar ini adalah D per lambda, di mana D ini adalah spasi, maka sebenarnya secara teoritis ya, korelasi terendah itu akan diperoleh di sini misalkan ya, di yang saya beri warna merah ini. Ya, jadi ini cukup dekat dengan 0,5 ya. Jadi kalau terlalu dekat mungkin juga ukuran apa namanya, dimensi antenanya tidak bisa kalau sedekat itu ya. Jadi biasanya antena itu juga besarnya itu atau dimensinya itu ya sekitar lambda per 2 juga biasanya itu. Jadi supaya apa namanya, lebih leluasa menempatkan antena, tapi dengan mendapatkan korelasi yang sudah cukup kecil, biasanya kita gunakan spasi sekitar 0,5 lambda ya. Jadi 0,5. Jadi D per lambda sama dengan 0,5 ya. Kita taruh di sini. Ya, jadi artinya spasinya sama dengan 0,5 lambda atau lambda per 2 ya. Nah, ini adalah jadi apa hasilnya Clark ini diperoleh untuk outdoor ya, untuk outdoor di mana transmitter itu berada di sebuah tower, di atasnya menara kayak BTS begitu, penerimanya pada sebuah mobil yang ya lebih dekat ke permukaan tanah ya. Jadi diasumsikan bahwa ada banyak penghambur gitu yang menyebabkan banyak lintasan jamak ya, yang berada di sekelilingnya mobil ya. Nah, saya bersama teman saya dulu juga sudah pernah mencoba seperti itu, tapi untuk indoor ya. Jadi untuk indoor ini kita coba lakukan hal yang sama. Kita asumsikan bahwa penghamburnya itu adalah dinding ini misalkan. Jadi dinding. Kemudian ada beberapa antena, elemen antena yang kita letakkan di posisi A ini, B, C, D, E, F, dan kemudian karena setiap antena ini juga sebuah katakanlah kayak array gitu ya, jadi ada lebih dari satu antena, berarti kan ada jarak tertentu antar mereka, ada spasinya. Nah kemudian kita coba plot koefisien korelasi sinyal yang diterima oleh setiap pasangan antena gitu ya, dengan spasi yang berbeda-beda, dan hasilnya ternyata bentuknya ya yang kanan bawah ini mirip-mirip dengan yang di sebelah kiri ya. Jadi yang kanan bawah ini adalah koefisien korelasi sinyal yang diterima oleh dua antena yang jaraknya mulai dari 0 sampai 1 lambda ya. Jadi kita lihat juga ternyata posisi minimumnya itu terjadi kalau posisinya itu pas kebetulan di A yang di tengah ini ya. Jadi kalau antena penerimanya berada di tengah ruangan itu korelasinya memang jadi sangat kecil. Ya, tapi kita lihat bahwa minimumnya ini terjadinya memang di sekitar 0,5-0,6 ya. Sedangkan untuk yang posisi yang lain B, D, E itu agak tinggi ya. Jadi kalau kita lihat ini pada 0,5, kalau misalkan kita gunakan 0,5 lambda itu korelasinya sekitar 0,5 ini ya, 0,5 ini. Ya. Nah, sedangkan kita juga melakukan pengukuran ya, hasil pengukuran kita itu ternyata juga bisa cukup memvalidasi hasil simulasi yang kita lakukan di atas ini tadi ya. Nah, jadi kita lihat bahwa biasanya untuk sistem komunikasi MIMO atau antena diversity itu spasi antar antena itu sebaiknya memang 0,5 lambda gitu ya. Jadi baik outdoor maupun indoor ya. Oke, ini kemudian selalu menjadi salah satu asumsi yang selalu kita gunakan ya ketika kita mencoba mengembangkan model kanal untuk sistem komunikasi multi antena. Nah, ini adalah contoh. Jadi kalau yang di sini tadi, di depan ini tadi kan model kanal multi antena yang bentuknya frekuensi flat ya. Frekuensi flat kita lihat di sini tidak ada, jadi H ini tidak mengandung delay gitu ya, tidak mengandung delay perbedaan delay antar lintasan
ya. Kita ingat tadi bahwa setiap pasangan pemancar dan penerima itu juga memiliki lebih dari satu lintasan propagasi. Jadi ini frekuensi flat ya. Nah, sekarang kalau yang frekuensi selektif bagaimana gitu ya? Frekuensi selektif ini ada cukup banyak contoh sebenarnya ya, karena sudah banyak paper yang membahas ini. Saya ambilkan dari yang digunakan oleh Lozano dan Papadias tahun 2002. Ya, jadi di sini M transmitter dan N receiver. Jadi matriks kanalnya itu sebenarnya N kali M ya. Cuman sekarang frekuensi selektif sehingga antara antena pemancar nomor M kecil dengan antena penerima nomor N kecil ya, ini ada beberapa lintasan propagasi yang berbeda delay sehingga tidak bisa kita jumlahkan gitu ya. Jadi terpisah. Jadi di sini ada panjang kanalnya tadi itu. Jadi kalau yang dimaksud dengan panjang kanal itu adalah kalau kita gambarkan PDP-nya tadi, power delay profile-nya tadi ya, itu ada 0 maaf, bukan di sini mestinya, di bawah sini ya. 0 ya, 1 2 dan seterusnya sampai L ya. Jadi ini adalah misalkan kalau digambarkan power delay profile-nya ya. Jadi ada L plus 1 periode simbol ya. Jadi antara 0 dan 1 ini satu periode simbol misalkan gitu. Ya. Jadi di sini kita definisikan bahwa respon kanal antara pemancar nomor M kecil dengan pemancar nomor N kecil itu bentuknya sebuah vektor ya. Ini ada transposnya di sini, berarti ini sebenarnya adalah vektor kolom ya, yang terdiri dari L plus 1 elemen. Jadi HNM 0 sampai HNM L ya. Kemudian vektor ini kita atur dalam bentuk matriks ya. Jadi karena ini adalah transpose berarti vektor yang di atasnya ini disusun dalam bentuk vektor baris ya. Jadi ini vektor baris yang panjangnya ini tadi kan 0 dari L, jadi panjangnya ini L plus 1. Ini juga L plus 1. Demikian seterusnya sampai penerima yang terakhir. Jadi ini dari H1M, H2N. Kita ingat bahwa indeks yang depan ini adalah indeks penerima, yang belakang ini adalah indeks pemancar. Ini 1 sampai N, berarti ini sampai semua N penerima ya. Jadi kalau digambar bukan digambar, ditulis gitu ya. HM ini ukurannya adalah N baris kali L plus 1 kolom gitu ya. Jadi panjang ke kanannya ini L plus 1, ke bawahnya ini N ya, sejumlah receivernya ya. Kemudian kita definisikan vektor simbol yang dikirimkan melalui pemancar nomor M. Ya, ini pemancar nomor M ya. Jadi pemancar nomor M, vektor simbolnya ini yang kita gambarkan adalah yang simbol yang dikirimkan mulai dari waktu K sampai K min L ya. Jadi panjangnya adalah L plus 1 juga. Ya, jadi kalau sudah dapat gini vektor sinyal yang diterima ya, itu bisa kita peroleh dengan menggunakan ini ya. Jadi HM ini adalah vektor ini tadi ya, yang N kali L plus 1 tadi ya. Kemudian SM-nya ini adalah vektor kolom yang jumlah elemennya L plus 1. Jadi ini L plus 1 kali 1 gitu kan ya. Nah, jadi dan ini dijumlah untuk semua pemancar. Jadi M kecil ini tadi kan indeks pemancar, M besar ini adalah jumlah total pemancar. Ya, jadi ini kita lakukan kita buat model kanal seperti ini untuk mengakomodasi perlunya kita bisa menggambarkan bahwa sinyal yang diterima itu juga pada setiap antena pada setiap saat itu mengalami intersimbol interference ya, jadi interferensi antar simbol yang disebabkan karena kanalnya adalah kanal frekuensi selektif. Nah, ini tujuan utamanya adalah itu. Jadi oleh karena itu di sini model kanalnya jadi beda lagi dibandingkan yang frekuensi flat tadi. Karena kalau di frekuensi flat tadi kita nggak memperhitungkan adanya intersimbol interference ya, ISI ya. Nah, di sini kita perlu memperhitungkan intersimbol interference. Jadi kita perlu membuat model yang berbeda yang bisa mengakomodasi
adanya adanya fenomena intersimbol interference tersebut. Ya. Ini mau saya lanjutkan, tapi ini kayaknya mungkin tidak perlu ya, tapi sekedar supaya bisa membayangkan ya. Jadi misalkan ternyata karena setiap simbol yang diterima itu sudah terpengaruh oleh simbol-simbol sebelumnya ya, karena adanya intersimbol interference ya, maka ada kemungkinan kalau di sistem penerima itu kita mau terapkan misalkan suatu equalizer misalkan ya, equalizer. Katakanlah kalau di sini di papernya Lozano Papadias ini yang mereka terapkan nanti adalah decision feedback equalizer, jadi DFE ya, equalizer DFE, di mana panjang equalizer sisi forwardnya itu KF plus 1 ya, maka berarti model kanal kita juga harus bisa mengakomodasi itu gitu ya. Jadi kita harus bisa menyusunkan simbol-simbol yang diterima itu sampai sepanjang KF plus 1 ya. Demikian hingga seterusnya nanti ketika kita mau mengevaluasi sistem komunikasi yang menggunakan equalizer DFE tadi, persamaan matematikanya itu sudah mengakomodasi itu. Nah, itu. Jadi ini yang tadi yang saya maksud bahwa model kanal ini harus bisa mengakomodasi apa yang dibutuhkan oleh sistem komunikasi yang akan dievaluasi. Ya. Oke, ini untuk detailnya berikutnya ini saya coba skip saja. Nah, ini sekarang contoh lain. Ini dari kolega saya juga ini Bu Puji ya. Jadi dari ITS ya, dari tahun 2013 di sini yang dimodelkan ini adalah kanal double directional. Kenapa kok dinamakan double directional channels ya? Directional ini maksudnya, kata-kata directionalnya dulu. Directional ini maksudnya adalah bahwa pada pemancar itu kita harus tahu bahwa setiap lintasan itu meninggalkan pemancar pada arah mana, di mana arah itu dinyatakan dengan azimut dan elevasi. Ya. Nah, itu oleh karena itu muncul kata-kata directional. Kenapa kok double directional? Ada kata-kata double karena yang kita inginkan itu bukan hanya arah kepergian lintasan dari pemancar, tapi juga arah kedatangan lintasan pada penerima. Ya, jadi ada double directional ini maksudnya pada pemancar kita harus tahu arah kepergian sebuah lintasan propagasi radio. Pada penerima kita harus tahu arahnya juga. Oh, ngapain kok repot-repot seperti itu? Ya karena evaluasinya nanti sebenarnya bergantung pada jenis antena yang digunakan pada sistem komunikasi yang sesungguhnya digunakan. Jadi sistem komunikasi dengan antena omnidirectional, dengan antena directional, itu pasti akan memiliki cakupan arah yang berbeda. Yang directional pasti arahnya hanya pada rentang sudut tertentu, yang omnidirectional pada arah dengan rentang 360 derajat ya, 0 sampai 360 derajat. Nah, padahal kemungkinan kalau di penerima aja misalkan, kemungkinan sebenarnya ternyata lintasan itu datangnya itu bukan hanya dari arah depan, tapi mungkin juga dari arah belakang karena di belakangnya itu mungkin ada pemantul, misalkan begitu. Nah, kalau kemudian di penerima ini pada prakteknya sistem komunikasinya yang kita evaluasi itu ternyata menggunakan antena direksional, kan berarti sebenarnya yang lintasan yang datang dari belakang, kalau antena direksionalnya menghadap ke depan ya, lintasan yang datang dari belakang itu nggak akan diterima oleh penerima gitu. Jadi dalam hal ini informasi mengenai arah kedatangan sinyal pada penerima jadi penting untuk mempertimbangkan mau menggunakan antena pada penerima dengan karakteristik yang seperti apa. Apakah direksional ataukah omnidireksional. Ya, jadi pertimbangannya seperti itu. Jadi model kanalnya pun kemudian perlu kita bikin supaya mengakomodasi adanya informasi arah kedatangan maupun juga arah keberangkatan atau arah kepergian dari pemancar. Ya, karena pemancar juga mungkin antenanya juga bisa saja antenanya omni atau bisa juga direksional. Ya. Jadi kalau kita cek aja sedikit ya, jadi ini
rupanya apa namanya, konteksnya ini adalah sistem komunikasi MIMO dengan relay. Jadi ini relaynya ada banyak ya, relaynya ada banyak, dan relaynya itu adalah relay amplify and forward ya. Jadi yang dilakukan oleh Bu Puji waktu itu dia memodelkan satu hop dulu ini ya. Jadi antara S itu source atau pemancar ke relay ya, ke relay yang pertama. Jadi dia karena ini juga sudah multi antena ini kan. Jadi ini MIMO. Jadi Bu Puji juga sudah memodelkan kanalnya dalam bentuk matriks ya. Kemudian kalau kita lihat setiap elemennya itu apa namanya? Merupakan jumlahan dari semua lintasan ya. Jadi L ini adalah indeks lintasan dari 0 sampai lintasan nomor L11-1 ya. Dan kita lihat ternyata bukan hanya ada alfa L, bukan hanya ada delay ini tadi untuk setiap lintasan ke L, tapi juga ada ini dua fungsi delta ini. Yang delta yang pertama ini adalah untuk azimut dan elevasi pada penerima. Jadi ini adalah untuk sudut kedatangan pada penerima. Yang delta yang kedua ini adalah sudut keberangkatan ya dari sumber atau S ya. Jadi ini juga azimut dan elevasi. Ya, jadi ini cara kita untuk memodelkan apa namanya kanal double directional. Nah, kalau sudah lewat relay bagaimana? Nah, ini contoh kalau relaynya kalau sekarang ada 2 hop, jadi sudah lewat relay yang ini. Jadi sekarang kanalnya itu 1, kemudian 2 ke relay berikutnya gitu ya. Maka kanal totalnya, respon kanal totalnya dalam bentuk matriks itu kita peroleh dengan cara ini. Jadi apa namanya? Ini saya sendiri agak lupa ini apa ini ya. Ini kalau enggak salah, kalau ini delay kalau nggak salah, kemudian A ini adalah terkait dengan arah apa pada arah keberangkatan apa ya? Maaf, ini arah kedatangan ya pada RX pada relay kedua. Ini adalah arah keberangkatan dari relay pertama, arah kedatangan dari relay pertama pada relay pertama, dan arah keberangkatan dari pemancar. Jadi ini dari sini sampai sini adalah hop pertama, jadi dari source ke relay 1, kemudian dari sini ke sini ini adalah dari relay 1 ke relay 2 gitu ya. Jadi cara membacanya seperti itu. Nah, kalau semua relay ini sekarang dilewati, ya hasilnya jadi kayak perkalian panjang seperti ini. Oke, ini sekedar menunjukkan ini ya, jadi berbagai macam model kanal gitu ya, karena kebutuhannya juga sudah semakin bervariasi. Nah, ini yang lebih seru lagi tadi sudah saya sempat singgung ya, yang untuk polarized channel, tapi sekarang polarized MIMO channels. Jadi ini benar-benar kalau misalkan masif MIMO itu mau menggunakan sejumlah antena baik pada pemancar maupun penerima yang juga berbeda polarisasinya seperti tadi. Mungkin ini saya skip saja karena sudah molor cukup lama ininya apa presentasi saya. Nah, ini sebagai contoh, ini adalah penelitian yang dilakukan Bu Umay, kebetulan kayaknya beliaunya ada di sini juga tadi saya lihat. Jadi ini adalah polarized MIMO channel, tapi aplikasinya adalah untuk sistem komunikasi HF, NVIS. NVIS itu berarti near vertical, ya. Dan perbedaannya dengan yang MIMO tadi adalah karena sekarang yang membuat polarisasi berbeda itu oke, memang pemancarnya ini ada 2 antena apa namanya? Antena yang apa? 2 antena yang polarisasinya ortogonal ya, menghadap ke atas itu. Yang penerima juga sama, 2 antena dengan polarisasi yang ortogonal satu sama lain. Tapi kanalnya sendiri seru ini karena kanalnya ini ketika lintasan propagasi radionya itu sampai, jadi ini HF ya, jadi misalkan frekuensi sekitar 10 MHz itu diarahkan ke atas, maka ketika masuk ke lapisan ionosfer, maka secara otomatis, secara alami, setiap lintasan propagasi itu akan terbagi 2 ke dalam 2 mode atau 2 polarisasi sirkuler yang saling ortogonal, yaitu sirkuler arah kanan dan sirkuler arah kiri ya. Jadi yang sirkuler arah kanan itu yang dinamakan mode X, yang sirkuler arah kiri yang mode O ya. Dengan demikian
apa namanya, mau nggak mau pasti akan ada kanal yang terpolarisasi karena memang apa namanya, efek alami dari lapisan ionosfer. Ya. Nah, tapi ini justru menjadi sebuah keuntungan ya terpecahnya dua mode ini karena berarti seolah-olah ada dua kanal yang terpisah sebenarnya. Jadi yang satu adalah kanal yang mode O, satunya lagi kanal mode X karena polarisasinya ortogonal satu sama lain. Ya. Jadi di sini kemudian apa namanya, waktu itu oleh Bu Umay kita apa namanya dicoba menurunkan model kanalnya ya, mulai dari ketika medan listrik dari pemancar itu masuk ke ionosfer terbagi ke dalam dua mode tadi atau dua polarisasi. Yang ini adalah polarisasi X ya. Yang ini mode X ya. Yang ini adalah polarisasi mode O ya. Jadi yang ini adalah right hand circular polarization. Jadi yang arah kanan, ini adalah sirkuler arah kiri ya. Nah, jadi padahal aslinya polarisasinya itu linier yang ketika berangkat dari antena pemancar ya. Jadi kita asumsikan X ya, tapi ketika nanti masuk ke ionosfer itu akan secara alami terpecah menjadi dua. Demikian juga yang dipancarkan oleh antena. Jadi ini ada dua antena ya. Yang dipancarkan oleh antena 2 itu bisa kita tuliskan seperti ini. Kemudian kita asumsikan respon kanalnya secara umum seperti ini. GT dan GR ini menunjukkan efek dari pola radiasi dan polarisasi ya, pola radiasi dan jadi radiation pattern dan polarization dari antena baik pada pemancar maupun penerima sehingga bentuk matriks kanal MIMO-nya itu bisa kita peroleh seperti ini ya. Dan kalau dipanjangkan itu jadinya adalah yang matriks 2x2 yang di bawah itu ya. H sama dengan setengah kali matriks ukuran 2x2 yang berada paling bawah itu. Ya ini contoh ya. Jadi di sini juga kita berusaha menyesuaikan model kanalnya dengan kondisi alami dari kanal HF NVIS yang melalui lapisan ionosfer. Nah ini seru ini ya. Jadi untuk mobile channel ini, jadi mungkin kanal mobile yang paling dikenal itu adalah model kanal Clark yang menggunakan cincin gitu ya. Jadi ini ada base station. Ketika memancarkan sinyal menuju ke mobile station, maka sebenarnya mobile station ini menerima pantulan dari apa istilahnya penghambur ya, dari penghambur di mana penghamburnya itu terletak di lingkaran ini. Ya. Nah, model yang lebih kompleks adalah ketika komunikasinya itu adalah antar mobil, ya antar kendaraan V2V ya. Jadi ini salah satu contohnya ini yang dibuat oleh Bu Titi ini kolega saya juga di ITS. Jadi sekarang ringnya itu minimal kalau kita lihat ini ada dua ini misalkan ya. Ya, jadi dua mobil ini misalkan, maka scatterernya kita letakkan, kita modelkan berada di di sekitar setiap mobil itu ya. Kemudian di sisi lain kalau misalkan ada BTS dan hanya ada satu mobile di sini ya, yang di sini ini menggunakan model yang seperti Clark tadi. Nah, sekarang kalau ternyata ini nyambung terus ya, jadi dari BTS, dari base station ke mobile pertama, mobile kedua, mobile ketiga dan seterusnya sampai nyambung ke mobil yang ke kendaraan yang terakhir. Itu seperti apa modelnya? Jadi ya sementara kita bedakan dulu antara kanal yang menghubungkan dua kendaraan, jadi kanal V2V atau kanal yang menghubungkan satu BTS dengan satu kendaraan yang bergerak. Ya. Jadi anggap aja itu semacam V2I lah kira-kira seperti itu misalkan. Nah jadi untuk yang kanal V2V misalkan, nah ini kita harus memperhitungkan atau mempertimbangkan adanya efek Doppler pada dua sisi karena pemancarnya adalah mobil bergerak, penerimanya juga mobil bergerak. Jadi di sini di model kanal yang dibuat Bu Titik Suryani ini kita lihat di sini ada dua dua frekuensi Doppler ya. Jadi frekuensi Doppler yang pertama ini yang dialami oleh kendaraan yang pertama, yang frekuensi Doppler yang kedua yang F2 ini di kendaraan yang kedua gitu. Jadi
dua-duanya harus diperhitungkan karena nanti misalkan komunikasinya ini seperti saya bilang tadi mungkin OFDM di mana subcarrier itu bisa bergeser frekuensinya gara-gara ada frekuensi Doppler ini. Ya. Kemudian juga tidak kalah serunya untuk 5G itu ada kemungkinan di masa depan itu sebuah small cell barangkali itu bisa dilayani secara temporer oleh sebuah drone ya, sebuah drone atau UAV sehingga bentuk selnya nanti adalah drone cell gitu ya, sel yang dilayani oleh sebuah UAV dan oleh karena itu kita juga perlu mengetahui model kanal untuk kondisi itu ya. Nah, ini kalau gambar yang kiri ini saya ambilkan dari BITAS ini tapi persamaannya di kanan ini persamaan kuno sebenarnya tahun 73 oleh Bello ya. Jadi untuk flat fading dan untuk frekuensi selective fading pembedanya adalah ini ya, kalau selective fading pasti ada frekuensi selektif, pasti ada delay untuk setiap lintasan, tapi yang jelas selalu ada faktor yang menyatakan frekuensi Doppler yang dialami oleh setiap lintasan. Jadi ada jumlah lintasannya ada N besar, setiap lintasannya untuk N kecil dari 1 sampai N besar itu mengalami Doppler yang berbeda-beda dan itu harus kita perhitungkan. Ya. Oke, ini mobile channel, semoga-moga sudah nggak banyak lagi. Nah, ini sedikit lagi mungkin. Ya. Jadi ini tadi selalu yang kita bahas adalah respon kanal, mungkin bisa kita bilang skala kecil, tapi sebenarnya ada juga model yang perlu kita buat, kita siapkan untuk memperhitungkan redaman yang skala besar, artinya dalam skala ruang yang lebih besar. Jadi misalkan ini adalah redaman yang disebabkan oleh variasi terhadap mungkin frekuensi, jarak, ya, lokasi, ya, maupun waktu. Lokasi ini belum tentu jarak maksudnya, tapi posisi gitu ya. Jadi misalkan ini ada rugi-rugi lintasan yang dipengaruhi oleh memang merupakan fungsi jarak ya. Misalkan contohnya misalkan free space misalkan ya. Itu adalah merupakan fungsi dari kuadrat jarak misalkan. Kemudian ada shadowing loss dan ada redaman oleh atmosfer ya. Dan dalam hal ini seringkali kita perlu juga memberikan info mengenai model korelasi antar dua kanal dengan redaman skala besar tadi misalkan ya. Dan ini biasanya kita perlukan misalkan kalau kita mau mengevaluasi efek interferensi pada sebuah jaringan seluler misalkan ya. Jaringan yang menggunakan multiple access misalkan ya. Itu kita perlu juga mungkin ya memberikan informasi mengenai korelasi kanal. Juga ketika kita ingin mengevaluasi teknik macro diversity atau cell site diversity. Ya. Ini cukup mungkin satu halaman saja ini sekedar untuk memperkuat yang tadi. Jadi shadowing loss itu kan biasanya disebabkan karena adanya penghalang gitu ya, yang menghalangi misalkan antara pemancar dan penerima terhalang oleh gedung tinggi misalkan atau terhalang oleh gunung dan lain sebagainya ya. Nah, biasanya shadowing loss itu kalau kita tuliskan path loss gitu. Path loss itu biasanya terdiri dari atau daya yang diterima ya pada jarak D ya. Itu akan terdiri dari daya pancar dikurangi misalkan ini path loss pada suatu jarak tertentu yang sebagai referensi pada jarak delta 0 misalkan ya. Kemudian path loss-nya sendiri adalah ini ya. Dan masih ditambah satu suku lagi ya dalam desibel ya yang merupakan shadowing loss ya. Shadowing loss ini sendiri adalah suatu variabel atau proses acak juga ya. Jadi random proses juga sehingga nilainya acak dan biasanya kita asumsikan berdistribusi log normal gitu ya. Oleh karena itu biasanya sering kita dengar log normal shadowing gitu. Nah, sekarang bagaimana kok bisa terjadi korelasi shadowing ya. Nah, korelasi shadowing ini misalkan ketika ada mobil bergerak dari satu titik MR1 ke MR2, jaraknya belum terlalu jauh, kemudian BTS-nya di sini. Jadi ada perpindahan jarak ya, perpindahan posisi ya dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Nah, kemungkinan misalkan kalau
kalau di apa namanya, di daerah antara base station dengan mobile itu ada gedung-gedung, misalkan kompleks perumahan atau gedung tinggi-tinggi begini. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ada kemungkinan bahwa redaman yang diterima yang dialami oleh si kendaraan yang berpindah dari MR1 ke MR2 ini sebenarnya masih berkorelasi karena di dua titik ini mereka sama-sama dipengaruhi oleh adanya kompleks gedung tinggi yang ada di antara base station dengan mereka, ya. Nah, secara umum sekarang kalau ini saya ambilkan dari papernya Agrawal dan Katwari tahun 2009, ya. Jadi secara umum kalau misalkan sekarang kita asumsikan sebentar, ada ini ya. Jadi untuk link ini dengan link ini, link yang bersilangan ini misalkan, ya. Jadi apakah ada korelasi redaman di situ, ya? Maka kita bisa hitung dengan secara umum seperti ini, ya. Sigma X kuadrat ini adalah varians dari shadowing-nya tadi yang log normal tadi itu. Kemudian DIK ini menunjukkan ujung ujung terjauh, ya, yang tidak terhubung gitu, ya, yang tidak terhubung antara dua kanal atau dua lintasan tersebut, ya. Jadi kalau kita lihat misalkan ini dari sini kita bisa peroleh korelasinya gitu, ya. Jadi korelasi shadowing-nya. Jadi nanti kalau sudah kita peroleh dari sini, ini bisa kita gunakan dalam simulasi itu, kita gunakan untuk membangkitkan Z, ya, dengan menggunakan varians log normal shadowing yang juga kita asumsikan misalkan untuk kondisi yang banyak penghalang biasanya variansnya besar gitu, ya. Di urban, di kota besar biasanya sigma X-nya cukup besar, ya. Nah, di situ kemudian kita bangkitkan nilai Z, ya, kita masukkan ke sini, ya. Sehingga juga tentunya harusnya ada variasi gitu, ya, walaupun jaraknya sama tapi Z ini jadi D-nya tetap misalkan, tapi ZIJ ini bisa bervariasi, ya. Tergantung kayak lingkungan antara BTS dengan mobile tadi itu yang bergerak, ya. Oke, nah nanti pembangkitan dalam program gitu, ya. Kalau kita program itu pembangkitannya nanti menggunakan matriks covariance yang seperti ini, ya. Kemudian ini kalau terkait dengan shadowing, ya, di mana penyebabnya tetap sebenarnya, ya. Jadi penyebabnya itu adalah gedung-gedung yang tetap tidak bergerak, ya, tidak berubah terhadap waktu. Nah, yang kanan ini redaman hujan dan ini juga penting, terutama kalau kita untuk 5G itu mulai mencoba mempertimbangkan menggunakan millimeter wave misalkan, ya, millimeter wave 30 GHz, 26 GHz sekarang itu juga mengalami redaman yang cukup besar, ya, sehingga mungkin kita perlu modelkan, ya. Jadi di sini misalkan redaman hujan itu kita modelkan untuk dua lintasan L1 L2 gini, ya. Jadi di mana lintasan L1 L2 ini punya satu titik yang sama penyambung di tengahnya, ya. Jadi misalkan ini base station 2, ini base station 1, ini seorang user gitu, ya, yang kira-kira berada di antara base station 1 dan 2. Nah, ketika terjadi hujan, dia perlu diberi, khususnya kalau di daerah tropis kayak Indonesia yang hujannya lebat ini, mungkin dia perlu diberi pilihan apakah dia tercover oleh base station 1 atau oleh base station 2 gitu misalkan, ya. Jadi ini menggunakan cell site diversity, ya. Jadi untuk itu dalam evaluasi kita perlu menyediakan model pembangkit redaman hujan pada dua lintasan ini, lintasan L1 dan lintasan L2. Nah, saya dan tim waktu itu mengajukan satu model, yaitu model autoregresif multivariabel, ya. Jadi untuk bisa membangkitkan redaman hujan pada dua lintasan ini yang berubah terhadap waktu. Nah, untuk itu kita perlu informasi korelasi waktu dan ruang, dan itu untuk Barcelona sudah kita peroleh. Untuk Indonesia, Surabaya waktu itu kita melakukan pengukuran, kita dapat dua ini dan kita lihat ternyata
hujan di Surabaya itu ini korelasi waktu ini ya. Hujan di Surabaya itu memang relatif korelasi waktunya cukup tinggi dibandingkan di Barcelona di Eropa ya. Jadi artinya kita itu mungkin kalau hujan itu lama gitu ya. Jadi nggak ada hujan yang ada tapi jarang, hujannya itu begitu hujan langsung berhenti gitu ya. Misalkan begitu. Oke. Saya kira itu yang terakhir. Jadi sebagai penutup kita kesimpulannya adalah bahwa pemodelan kanal yang akurat itu penting untuk bisa memperoleh kinerja evaluasi kinerja yang mendekati kenyataan dalam sebuah evaluasi sistem komunikasi, dan juga untuk menyediakan referensi yang umum yang dipakai bersama-sama untuk bisa membandingkan sistem yang berbeda-beda. Kemudian sebuah model kanal harus memperhitungkan kondisi sesungguhnya dari lingkungan propagasi radio beserta sistem pemancar, penerima, dan antena. Dan biasanya kadang-kadang perlu juga kita bantu dengan sebuah model geometris dari lingkungannya. Kemudian model kanal harus menyediakan persamaan matematika yang mengikuti struktur sistem komunikasi yang akan diuji, dan juga harus bisa menyediakan model statistik dari parameter yang khususnya yang sifatnya acak ya, yang didukung dengan penurunan analitis atau dengan bukti empiris ya. Dan tugas dalam pemodelan kanal itu sebenarnya masih banyak ya, karena model kanal yang baru itu akan diperlukan jika kemudian muncul teknologi komunikasi yang baru, atau jika muncul aplikasi atau tipe lingkungan yang baru juga. Seperti halnya yang terjadi pada 5G sekarang ini, karena ada banyak aplikasi dan kondisi yang berbeda. Saya rasa itu yang terakhir dari saya. Terima kasih, mohon maaf berkepanjangan. Saya pikir bisa selesai 45 menit, ternyata molor. Terima